Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis qudsi meneruskan kitab hadis yang kemarin. Jadi sebelum kami akan memulai pengajian kitab hadis ini, terima kasih kepada yang sudah mendukung atas terlaksananya dakwah ini. Terus yang sudah subscribe, mudah-mudahan tambah rizkinya, barokah rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada pertanyaan baik di offline atau online, kami melayani dengan sepenuh hati dengan ilmu yang saya ketahui. Jadi hadis qudsi di sini menjelaskan idza wajjahtu ila abdin min abidin musibatan fi badanihi aw fi waladihi aw fi malihi fastaqbalaha bi sabrin jamilin istahaitu yaumal qiyamati an ansabalahu mizanan aw an suralahu diwanan. Maksudnya ketika Allah Ta'ala itu membuat manusia itu pasti diuji. Pasti diuji. Apapun itu, kalau namanya ciptaan pasti diuji coba. Jangankan sesuatu yang dibuat, murid saja ketika menjadi murid pasti diuji. Ujian tahap awal, tahap kedua, tahap 3. Itu untuk menentukan siapa nanti yang mempunyai prestasi. Karena dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran disebutkan yang artinya begini, Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian itu tidak lain hanya untuk menguji seseorang tersebut. Kalau baik ketika hidupnya, pasti ketika matinya di akhirat akan baik. Tapi saya melanjutkan hadis barusan. Ketika manusia itu sama Allah dikasih musibah, sekarang saya tanya, musibah itu apakah ujian atau adab? Ujian. Kalau adab itu datangnya ke orang yang melanggar ketentuan Allah. Kalau ujian itu turunnya ke orang Islam, yang mana orang Islam itu kuat apa tidak? Kalau kuat maka darajatul ula, maka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Lah ketika manusia dikasih musibah fi badanihi, badannya dikasih musibah, kena koreng, gatal-gatal, terus matanya picek sama mama. Ini nyaman ujian di badan, atau tangannya kotol, ya, tangannya kena apa ya, ketika bekerja kena musibah terus potong. Itu ujian. Ketika orang itu sabar, alhamdulillah, ini masih sekedar tangan yang tidak berfungsi, lainnya masih berfungsi. Au fi waladihi, atau seseorang itu diuji anaknya, dengan anaknya si tambeng, si putu, si meler. Itu orang tuanya harus sabar. Tetapi sabarnya di sini bukan hanya sabar, melainkan berdoa dan dibimbing ke jalan yang benar. Saya tidak setuju kalau seorang orang tua itu mendidik anaknya hanya dengan kata-kata uwes bencong ngelakonin riyah tuseriyah. Itu pimpinan nasihat yang kurang baik. Nasihat yang baik itu apa? Ahsanul hal khairun min lisanil maqal. Katanya di kitab Bidayatul Hidayah. Katanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Itu mengatakan mengajarkan anak itu lebih baik dengan pemraktekan orang tua.
dengan pempraktekan orang tua, bukan hanya lisannya saja yang menasihati anaknya. Mon coma colok si amonnya agigir tak kada keding agi. Tapi ketika seorang orang tua neka mengerjakan kebaikannya mulai dari dirinya sendiri, pasti dengan anaknya itu ditiru. Jadi mon pera agigir siapa makin kok tahu agigir. Tapi dengan gigiran itu, dengan kemarahan yang memuncak, dengan emosi, anak bukan menjadi tidak terdidik, melainkan malah tambah menimbulkan emosi juga kepada orang tuanya. Jadi kalau anaknya diuji, orang tuanya harus sabar. Diuji tidak ngening ranking, mulai kelas 1 sampai kelas 6 tak teman ngening ranking. Itu orang tuanya sabar dengan berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya meskipun tidak dapat ranking, yang penting akhlaknya baik. Apalagi ya Allah dapat ranking akhlaknya baik. Jadi anak itu tidak usah ditekan ya, kamu harus dapat ranking, kalau nggak dapat wah ayah malu. Waduh, tak usah. Bukan begitu cara mendidik anak. Anak itu ketika didoakan nanti Allah Ta'ala yang mengatur anak itu. Kalau manusia nggak bisa ngatur manusia dengan tanpa pertolongan Allah. Jadi anak tambeng, anak meler neka orang tua kudu sabar, kudu mendoakan dan dididik dengan pempraktekan diri. Apalagi anaknya seorang tokoh, baik itu anaknya kiai, anaknya ustadz, anaknya mudin, itu sebagai orang tuanya harus benar-benar menjaga. Ketika di depan anaknya harus menjaga prinsipnya. Mak bodoh anak ustadz meler berjelenggeran, si mak bodoh anak kiai teti berandalan, kan todus kan. Pas abor selobor kendo atau pian kecamatan pak sepeda motor weng. Anak sapro, anak ustad anak. Malu. Ya, dijaga. Nama baik pondok dijaga, nama baik ustad dijaga, nama baik orang tua dijaga, nama baik guru kita yang mengajar di musola. Jaga dia. Karena orang tuanya ke anak tak ngarep napa, tak ngarep dunia, tak ngarep sangkolna anak polan soki dadi manajer, dadi sekretaris, dadi apa. Saya arep ya orang tua mon mate, ekeremen Fatihah, ekeremen bacaan Yasin, ekeremen hataman Al-Qur'an, ekeremen sholawat, ekeremen rotibul haddad. Tak penting dunia. Iman bisa ekeremen sholawat, ekeremen rotibul haddad, ngaji Yasin. Ben anak soki bisa asodakoin, anak bisa asodakoin orang tuana, bisa ngumroin orang tuana, bisa ngumroin ngajakin orang tuana. Ada bagus. Mana tak mampu, ya minimal anak bisa mendoakan. Orang tuana mate, orang tuana mate, anaknya etas kopur, amain remi, amain dom, salah ngecetat. Orang tua nama mati anak muka aurat, kudu juga lawa agonjeng sepeda motor, padang aurat kepi. Tambah esek soreng tua narwa, tambah dari cendera. Jadi anak reman ujian ke orang tua kudu sabar. Yang ketiga, au fi malihi, diuji dengan hartanya. Setiap hari makannya dengan tahu tempe. Setiap hari serba kekurangan, hanya makan dengan cabai dan garam. Iya. Itu disyukuri, jangan dibuat mengeluh. Pakaiannya itu saja, norok lamaran serua, kelampin pak kunci, norok lamaran serua, iya pak kunci ya. Iya tak apa. Jangan mengejar gengsi. Jangan sebini, Kak. Laku lamaran anu disa kok mon kelampi lamaran sa ada no kok tak ngangguil lho kok ketemu laki boleh lho
itu namanya mengejar kesenangan hidup, bukan kebutuhan hidup. Peneremah jadi orang laki, peneremah jadi orang bini. Dengan harta yang ada pada dirinya itu. Nanti sepeda motor setong, tak usah terus dua. Kecuali keluarganya banyak. Anak dua lejar aja. Bapak na bisnis nganggo sepeda motor, pekerjaannya anak kuliah. Dia melihat kalau punya uang. Kalau nggak punya, yang ngojek. Jadi kita akhir yang tandi ini kudu penerima. Ya, mungkin bisa diteruskan di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.